Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana saya akan memberikan judul yaitu Milikilah kasih seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Di saat banyak masalah yang kita hadapi, kita pasti perlu bantuan orang yang telah kita kasihi. Tetapi kasih itu hilang dari kita karena orang yang telah kita kasihi tidak mengasihi kita. Tapi kita tidak sadar bahwa ada pribadi yang selalu mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak sadar bahwa di luar sana masih sangat memerlukan kasih karena mereka belum merasakan kasih yang sesungguhnya. Untuk itu, marilah kita mengasihi saudara-saudara kita yang telah mengecewakan kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bagaimana caranya kita memberikan kasih kepada orang lain? Yang pertama, milikilah kasih yang sabar. Mungkin kita bertanya, apakah kasih yang sabar? Kasih yang sabar adalah kasih yang dimana kita mengampuni kesalahan orang lain. Di dunia ini, kita tidak menemukan kasih yang sabar seperti Tuhan Yesus. Pasti tidak. Kita sangat beruntung sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kasih Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita, demikian juga kepada orang lain. Biarlah kita juga mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita sering melakukan dosa dalam kehidupan kita, tapi Tuhan sangat rindu untuk kita berbalik dan mengaku segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin kita berkata, aku malu, aku takut, karena Tuhan pasti tidak mengasihi aku lagi. Tapi itu salah. Tuhan sangat mengasihi kita jika kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kita lebih dari apapun. Untuk itu, janganlah kita takut untuk mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangatlah sabar kepada kita. Untuk itu, biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan memiliki kasih yang sabar seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih yang begitu sabar dalam kehidupan kita. Biarlah kasih, kesabaran yang selalu ada dalam hidup kita. Ada 2 ayat. Yang pertama, Mazmur pasal 86 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dan kita juga bisa belajar dalam Mazmur pasal 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam kedua ayat ini,
kita mengetahui bahwa Tuhan sangat-sangat sabar penyayang, sangat-sangat sabar dalam menghadapi tingkah laku kita. Untuk itu, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. 2. Milikilah kasih yang murah hati. Mazmur pasal 30 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa murka Allah kepada kita adalah hanya sesaat. Tuhan murka hanya sekejap mata, tetapi kemurahan hatinya selama-lamanya. Walaupun kita bersedih dan menangis pada malam hari, namun menjelang pagi akan terganti dengan sorak-sorai. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Biarlah kita, anak-anak Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 5 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan pada waktunya. Untuk itu, jika kita memiliki masalah yang selalu membuat kita down, yang selalu membuat kita putus asa, kita tidak perlu merasa sendiri. Kita tidak perlu merasa bahwa hanya kita yang merasakan masalah tersebut. Biarlah setiap masalah yang kita hadapi, kita sampaikan kepada Tuhan lewat dengan doa-doa kita. Sebab Tuhan selalu mendengar setiap persoalan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu adalah perasaan kurang senang melihat keberhasilan seseorang. Cemburu berarti curiga atau kurang percaya diri. Kasih itu tidak cemburu, berarti perasaan senang dan sukacita bila melihat keberhasilan seseorang. Walaupun kasih itu tidak cemburu, tetapi ada satu pribadi yang cemburu, yaitu Tuhan Yesus. Dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang cemburu jika kita menyembah Allah lain. Jika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita memiliki kekasih atau kasih sayang orang tua kita. Jika orang tua kita membeda-bedakan kita kepada saudara kita, pasti kita ada rasa yaitu cemburu dan marah. Karena kita merasa dianggap, dikucilkan, dan dianggap orang lain. Demikian juga Tuhan yang kita sembah. Jika kita menyembah Allah lain, maka ia cemburu terhadap kita. Kasih itu tidak memegahkan diri. Memegahkan diri yaitu membanggakan diri. Kasih tidak membanggakan diri, melainkan kasih itu rendah hati, lemah lembut, tidak iri hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran.
Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, pasti kita mengerti dan memahami apa isi ayat tersebut. Di dalam ayat ini ditegaskan kepada kita agar kita anak-anak Tuhan tidak memegahkan diri dalam hal apapun. Contohnya iri hati kepada sesama kita, sakit hati melihat keberhasilan orang lain. Dari hal tersebut, bukan berarti kita sakit hati melihat teman atau saudara kita berhasil. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari saudara kita dan bekerja keras agar kita bisa seperti saudara kita. Karena Tuhan Yesus tidak suka dan tidak mau kalau anak-anaknya yang Ia kasihi memiliki iri hati kepada orang lain atau mementingkan diri sendiri. 5. Kasih itu tidak sombong. Sombong adalah satu keluarga dengan angkuh, arogan, tinggi hati, dan congkak. Tuhan tidak ingin dan tidak mau kita memiliki hati yang tinggi hati, arogan, congkak, angkuh. Karena semua itu tidak baik di mata Tuhan. Dan kita akan mendapat ganjaran dari semua tingkah laku kita yang tidak baik di mata Tuhan. Untuk itu, kita janganlah angkuh, janganlah kita sombong, janganlah kita arogan, jangan pula kita tinggi hati. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tinggi hati, sombong, congkak, dan angkuh. Tetapi Tuhan mau agar kita memiliki hati yang sabar dan lemah lembut. Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dan dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Untuk itu, biarlah kita tidak memiliki hati yang sombong, karena kesombongan itu tidak baik karena merugikan bagi diri kita sendiri. Daripada kita sombong, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan, kasih yang tidak memiliki kasih yang sombong, tetapi kita memiliki kasih yang selalu mengasihi sesama kita, karena kita juga sama-sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita telah belajar bagaimana caranya kita memberikan kasih kepada orang lain, yaitu 1. Milikilah kasih yang sabar. 2. Milikilah kasih yang murah hati. 3. Kasih itu tidak cemburu. 4. Kasih tidak memegahkan diri. 5. Kasih itu tidak sombong. Puji nama Tuhan. Demikian saja perenungan kita pada saat ini. Kiranya firman yang telah saya sampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus